Assalamualaikum, selamat pagi kawan LAN di mana saja berada. Salam sehat untuk kita semua. Alhamdulillah senang sekali kita bisa dipertemukan kembali dalam podcast Bangkan. Kali ini bersama saya Yasnifa. Kawan LAN, transformasi digital telah menjadi sebuah keniscayaan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam dunia birokrasi kita. ASN kita dituntut untuk selalu agile, kompeten dalam menghadapi berbagai tuntutan pelayanan pada era digital ini, dan lembaga administrasi negara sebagai institusi pembelajar yang bertekad menjadi penggerak dalam mewujudkan world class government telah melakukan banyak terobosan dalam kebijakan dan sistem pengembangan kompetensi ASN yang kita namakan ASN Merdeka Belajar. Dalam kaitannya dengan Merdeka Belajar, LAN membuat terobosan kembali dengan melahirkan platform ASN unggul multi-tenancy. Kawan LAN, untuk membahas lebih lanjut soal ini bersama kita telah hadir tamu istimewa kita, Bapak Dr. Agus Sudrajat, SOS MA, Deputi Bidang Kebijakan dan Inovasi Manajemen ASN Lembaga Administrasi Negara. Assalamualaikum Pak, selamat pagi, apa kabar Pak Agus? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, ya baik Pak Agus, sesudah ASN belajar ini, maka terbitlah ASN Unggul Multi-Tenancy. Nah sebenarnya apa sih Pak ASN Unggul Multi-Tenancy ini? Terima kasih Mbak. Jadi ASN Unggul Multi-Tenancy itu adalah sebuah platform pembelajaran terintegrasi. Nah itu dilahirkan oleh LAN itu sebetulnya untuk persiapan bagaimana kita mewujudkan world class birokrasi tadi gitu ya. Nah kenapa dia bilang multi-tenancy, karena memang ini mendapatkan bahan-bahan ajarnya itu tidak hanya dari LAN saja sebetulnya gitu ya. Jadi kenapa dibilang disebut terintegrasi, karena memang mengusung konsep yang namanya marketplace ya. Jadi kita ingin membuat sebuah mall ya. Di dalam mall itu banyak toko-toko atau tenan-tenan gitu ya. Nah, jadi kita ingin menyiapkan semua materi pembelajaran dalam sebuah aplikasi yang kita sebut dengan learning management system gitu ya. Nah, siapa toko-toko itu? Toko-toko itu adalah para pusdikat-pusdikat yang tersebar baik di pusat maupun di daerah gitu ya. Jadi semua toko itu diisi oleh pusdikat-pusdikat ya, atau kita sebutnya toko-toko itu adalah pusdikat-pusdikat yang ada di Republik ini gitu ya. Nah, ASN itu sebagai pelanggan gitu ya. Jadi mereka itu sebagai pelanggan ketika mau berbelanja ya melalui marketplace tadi itu, mereka bisa memilih ya mau masuk mall itu toko mana yang paling cocok gitu kan. Terutama belajarnya dalam rangka untuk meningkatkan kinerja individu dan juga kinerja organisasinya gitu. Jadi materi-materi pembelajaran disajikan oleh si tenan itu gitu ya. Jadi kenapa kita mengusung learning marketplace itu atau multi tenancy itu untuk materi-materi yang memang dimiliki oleh setiap pusdiklat gitu ya. Jadi kita awalnya membuat single tenancy ya pada tahun 2019 itu. Nah, kita tidak pernah mengantisipasi adanya COVID. Tapi dengan kita buat learning management system ini 2019 gitu ya. LAN di 2020 ketika ada COVID itu kita tidak berhenti belajar. Ya, semua kita masih memberikan kesempatan kepada semua ASN di Indonesia ini untuk tetap belajar walaupun pada saat itu COVID menghajar dunia termasuk Indonesia. Gitu. Iya. Saya kira itu. Ya, menarik ya Pak ya. Ini bagaimana Pak sebenarnya keterkaitan ASN Unggul Multi-Tenancy ini dengan ASN Merdeka Belajar? Nah, sekarang itu di era digital ya, kemudian juga kita masuk ke era milenial gitu ya. Milenial ini memilih belajarnya yang ingin serba fleksibel gitu ya. Jadi kita punya
punya ide bagaimana supaya ASN itu merdeka belajar. Ya. Jadi merdeka belajar itu mereka bisa belajar dari mana saja, kapan saja, di mana saja, gitu ya. Jadi ASN multi tenancy ini adalah media yang untuk memfasilitasi para ASN tadi ya untuk mereka belajar apapun, kapanpun, di mana saja. Jadi dengan konsep multi tenancy itu kita seolah-olah masuk ke sebuah mall ya yang di dalamnya ada banyak toko-toko itu, tapi kita memberikan fasilitas kepada ASN itu dengan single sign on gitu. Jadi dengan membuka satu passwordnya saja, mereka tidak perlu lagi masuk ke toko-toko itu dengan kunci-kunci yang memang disiapkan oleh tenan itu. Jadi single sign-on ini memberikan keleluasaan kepada semua ASN itu untuk mereka memilih ya belajar apa saja. Jadi merdeka belajar itu kemudian juga tidak semerdekanya ya. Jadi belajarnya juga dalam rangka untuk meningkatkan kinerja organisasinya gitu. Iya. Lalu masih ada keuntungan lain Pak, apa yang bisa diperoleh oleh ASN kita dengan menjelajahi ASN unggul multi tenancy? Nah, kita sedang memikirkan bagaimana supaya kan kita punya regulasi yang mengatur bahwa setiap ASN itu punya kesempatan belajar minimal 20 JP per tahun gitu ya. Dan untuk P3K itu maksimal 24 JP per tahun. Nah, kita ingin ketika siapapun ASN yang masuk ke ASN unggul ini, kemudian dia akan terbaca durasi mereka belajar, apakah terpenuhi atau tidak 20 JP-nya itu. Dan ini kita integrasikan ke sistem informasi ASN-nya BKN. Jadi training rate itu kita hitung ya, sehingga setiap ASN yang masuk ke ASN unggul multi tenancy ini, mereka juga sudah terekam di dalam sisi informasi ASN bahwa dia sudah belajar ya, apakah itu sudah memenuhi 20 JP atau bahkan kita berharap dengan ASN multi tenancy ini mereka lebih dari 20 JP gitu. Saya kira itu yang keuntungan lebih baik lagi, mereka akan dihitung training rate-nya. Iya. Lalu bagaimana harapan Bapak ke depan ini dengan hadirnya ASN unggul multi tenancy ini? Nah, kita ingin semua pusdiklat ya, yang saat ini hanya baru 39 tenan ya, yang terdiri dari pusdiklat di pusat maupun di beberapa daerah. Kita berharap daerah-daerah pun juga menjadi bagian dari tenan itu, sehingga dengan masuknya mereka menjadi tenan di ASN unggul tersebut, mereka punya kontribusi juga untuk meningkatkan kompetensinya ASN-ASN yang ada di masing-masing daerah tersebut gitu loh. Jadi keterbatasan keuangan itu akhirnya dengan LMS multi tenancy ini menjadi bukan suatu alasan lagi orang tidak bisa belajar. Ya, jadi kita sekali lagi berharap semua kementerian lembaga atau Pemda yang punya pusdiklat itu menjadi bagian dari tenan di ASN unggul multi tenancy ini. Ya baik, Pak Agus, terima kasih Pak atas diskusi yang sangat berkualitas ini. Sama-sama, terima kasih. Mudah-mudahan ASN unggul ini bisa mendorong peningkatan kompetensi ASN ini menuju Indonesia Emas 2045 ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kawan LAN, demikian podcast singkat kita hari ini bersama Bapak Dr. Agus. Sampai bertemu kembali untuk tema-tema berikutnya, dan silakan bersiaplah menjelajah ke platform ASN unggul multi tenancy. Sekarang pembelajar itu seperti kita meminjam slogan sebuah produk minuman ya Bapak, bisa kapan saja, di mana saja, every time, everywhere. Ya, oke, baik, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.